Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan tentang penerjemahan iptek. Yang pertama ada fungsi bahasa dan komunikasi iptek. Fungsinya ada apa aja sih? Ada referensial, ekspresif, estetif, direktif, metalingual, dan fatis. Ayo kita coba cari tahu apa aja sih masing-masing. Yang pertama ada fungsi referensial. Seperti namanya, fungsi referensial adalah fungsi yang mengacu pada rujukan kata. Penerjemah harus berhati-hati dalam menerjemahkan kata ganti agar teks memiliki acuan yang jelas dan tidak bermakna ganda. Contoh kalimatnya adalah Nia Cafe wa otousan ga haha ni propose shita basho desu. Sokodeお父さんの真面目な顔を見て、母がすぐ yes と答えました。Dalam kalimat ini, referen atau acuannya adalah Nia Cafe. Kata soko dipakai untuk merujuk pada referen atau untuk menggantikan kata referen dengan bentuk yang lebih simpel, yaitu soko. Dalam teks iptek, biasanya akan terdapat banyak kata ganti untuk menghindari pengulangan kata yang dapat disimplikasikan dengan kata lain. Contohnya, Sakya ya yakyū, rugby などのスポーツに声援は欠かすことができません。白熱の大歓声が選手の心境に変化を与え、パフォーマンスに影響することも少なくありません。しかし現在、新型コロナウイルス戦争の拡大に伴い、スポーツイベントにおいても多くの活動が制限されています。そこで今回、静岡県内の2クラブとスタジアムの協力を得て、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて離れた場所から観戦するファンやサポーターの熱い声援をスタジアムに届けるための実証実験を行いました。Atau, sorak-sorai untuk para pemain merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu acara nado. Nah, pada paragraf ini, referen atau acuannya secara singkat adalah seiyeng dan coronavirus. Ini adalah poin penting dari paragraf di atas ini. Nah, kata yang kemudian muncul di paragraf bawahnya, yaitu sokode, dipakai untuk menggantikan penjelasan yang sudah dilakukan pada paragraf sebelumnya. Seperti yang kita bisa lihat, untuk merespon situasi saat ini merujuk kepada sorak-sorai yang tidak bisa dilakukan karena COVID-19. Kemudian ada fungsi estetif. Fungsi ini sering juga disebut sebagai puitis, yaitu fungsi yang mementingkan keindahan komunikasi. Biasanya ditemui dalam teks sastra dan lirik lagu. Berbeda dengan fungsi sebelumnya, pemakaian kata dengan fungsi ini tak jarang bermakna ganda. Karena itulah, fungsi ini jarang ditemui pada teks iptek yang harus disampaikan secara lugas. Contohnya, Otono ni natte hana mitai ni saita. Klausa hana mitai ni saita tidak lugas dan menimbulkan banyak tafsir. Kalimat ini berbeda dengan kalimat haru ni hana ga saita yang memiliki makna yang lugas, jelas, dan tidak menimbulkan kegandaan tafsir, yaitu bunga mekar pada musim semi. Berikutnya ada fungsi ekspresif. Fungsi ini sering disebut fungsi emotif. Fungsi ini berfokus pada pembicara atau penulis, atau proses pengungkapan kehendak dan perasaan pembicara atau penulis. Biasanya ini muncul di buku harian, autobiografi, memoir, ulasan, komentar, resensi, atau sastra. Pada teks iptek jarang dimunculkan, karena teks iptek tidak berfokus pada cara penerangan acuan yang mungkin saja khas bagi tiap penulisnya. Contohnya adalah Nigiri shimeta ketsui o samune ni, yang memiliki arti tekad yang kuat di dadaku. Secara sekilas, teks yang diambil dari lirik lagu untuk anime berjudul Shingeki no Kyojin ini masuk akal karena tekad memang pada dasarnya berasal dari hati dulu, yang biasanya dilambangkan dengan dada karena letaknya. Namun teks ini sendiri memiliki arti yang lebih dalam. Salah satu ciri khas anime ini adalah gestur yang memberi salut dengan cara mengepalkan tangan kanan dan menaruhnya di dada kiri.
Sebelum melakukan misi, biasanya gestur ini akan dilakukan para karakter dalam anime ini sebagai bentuk tekad atau kesiapan hati. Walaupun itu berarti kemungkinan kehilangan nyawanya. Nah, tekad yang sangat membara ini bahkan sampai rela kehilangan nyawa hanya dapat dipahami oleh penulis atau penonton animenya. Kemudian ada fungsi fatis. Fungsi ini berfokus pada kelangsungan atau berjalannya komunikasi dan terjaganya hubungan komunikasi antara pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Walaupun biasanya terdapat dalam komunikasi verbal, dalam hal penulisan, fungsi ini terwujud dalam bentuk penulis yang mengingatkan pembaca untuk fokus pada hal yang dibahas. Contohnya, ini saya ambil dari buku Bunpo, bagian Sakubun pada bab 17. Dewa, naze, 10月が Oktober nado de arouka, yang memiliki arti, lalu mengapa bulan ke-10 bukan atau tidak disebut dengan nama Oktober? Nah, kalimat ini menunjukkan usaha penulis untuk mengingatkan pembacanya bahwa topik atau permasalahan yang dibahas adalah nama dari bulan dalam kalender, bukan yang lain. Kalau teman-teman lihat, kalimat-kalimat sebelumnya membahas tentang penggunaan kata okt yang melambangkan angka 8, sedangkan topik dari Sakubun adalah mengenai kalender. Cara lainnya dapat ditemui pada Sakubun yang sama dalam bentuk penggunaan mazu yang dilanjutkan dengan soshite. Contoh lainnya adalah sorekara dan lain-lainnya. Kemudian ada fungsi metalingual. Fungsi ini berfokus pada lambang, yaitu perlambangan unsur, konsep, dan relasi. Dalam bidang matematika dan fisika, fungsi ini terwujud dalam rumus. Namun, cara merepresentasikan konsep dan hubungan dapat juga dilakukan dengan skema, diagram, grafik, dan lainnya yang memerlukan penafsiran tersendiri dalam memahami maksudnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi direktif. Biasanya disebut fungsi konatif atau fungsi imperatif. Fungsi ini berfokus pada penerima pesan. Biasanya sering dijumpai terutama pada teks instruktif dan dapat hadir dengan nyata bila penerima pesan dapat memberi tanggapan, reaksi, atau perbuatan yang sesuai dengan kehendak penulis. Contohnya adalah cara menggunakan powerpack dari Biore. Kalau kita lihat di teks yang bahasa Jepang, dalam gambar nomor 4 ada tertulis Hana to Hana Shuhen Nomi. Padahal di sebelahnya sudah ada kalimat manbenaku nurasu yang memiliki arti basah secara merata. Nah, kata hana atau hana shuhen nomi yang ada di sini memiliki arti hanya hidung dan sekitar hidung. Ini memiliki fungsi penjelasan lebih dalam atau penjelasan lebih detail tentang cara penggunaan agar tidak salah. Kemudian berikutnya ada kuki ga hairanai yo michaku sasete, dengan penekanan pada kata michaku. Ini memiliki arti pastikan udara tidak masuk sama sekali. Yang berikutnya di nomor 6 ada paku ga kawaitara mawari kara yukkuri hagasu, dengan penekanan kawaitara, yaitu kering. Penerjemahannya adalah saat kemasan mengering, kelupas perlahan dari sekitarnya. Kemudian juga ada tambahan lagi karena Jepang adalah negara dengan 4 musim, yaitu kansojikan meyasu atau perkiraan waktu mengeringkan, natsu atau pada musim panas sekitar 10-15 menit, kemudian haru, aki, dan fuyu 5-10 menit untuk perkiraan waktu pengeringannya. Hal ini mirip dengan contoh cara pakai yang ada di Biore milik Indonesia, walaupun tidak sedetail dengan yang ada di Jepang. Oke, selanjutnya ada ciri khas teks iptek. Semua bahasa mempunyai ciri arbitraris atau manusuka. Semua bahasa mempunyai pengakuan, penerimaan, dan pemakaian oleh penutur bahasa itu. Bahasa iptek adalah bahasa manusia juga, jadi ia tentunya juga memiliki ciri khas.
Tetapi, kemasukan di dalam dunia iptek mengikuti pola-pola yang sudah dibakukan di dalam ilmu yang bersangkutan. Nah, berikut adalah ciri khas dari teks iptek tersebut. Yang pertama ada lugas, logis, dan runtut. Runtut yang dimaksud di sini terkait dengan pemaparannya, mulai dari awal hingga akhir kalimat dan antar kalimat tersebut bersesuaian. Hal ini itu dilakuin untuk mempermudah pembaca memahami pokok masalah di dalam teks tersebut. Kalau keruntutan yang dituntut ini terkait dengan penalaran, maka namanya adalah logis. Logis yang dimaksud di sini adalah hal yang dapat diterima langsung oleh seseorang tanpa harus memikirkan maksudnya terlebih dahulu. Teks iptek haruslah logis karena logika adalah ciri utama iptek. Selain itu, teks iptek juga harus langsung. Lugas atau langsung ini adalah teks iptek hanya mencakup data-data dan kalimat-kalimat yang terkait dengan topik yang sedang dibicarain. Tidak memiliki tafsiran ganda, tidak berbelit-belit, tidak mengandung kata kiasan, dan tidak bersifat pribadi, melainkan cenderung objektif. Kalimat lugas juga sering diartikan sebagai kalimat dengan makna denotatif, di mana pembaca tidak akan menangkap informasi atau tafsiran lain kecuali yang tersurat dalam teks tersebut. Berikut adalah contoh teks iptek yang menggunakan ciri-ciri tersebut. Ini adalah contoh teks pada ciri di atas yang memiliki arti sistem suara otomotif Yamaha akan diadopsi untuk pertama kalinya oleh Link dan CEO dari Geely Group untuk kendaraan listrik barunya. Tatanan bersejarah sistem suara otomotif Yamaha ini menunjukkan pencarian kenyamanan audio yang sesuai untuk kendaraan otomotif di era baru yang disimbolkan dengan akronim CASE. CASE yang dimaksud di sini adalah kendaraan yang terhubung atau connected, otonom atau autonomous, berbagi atau sharing, listrik atau elektrik. Akronim yang mengekspresikan kemungkinan baru untuk kendaraan. Jadi dari teks di atas dapat kita lihat bahwa komponen yang terdapat dalam ciri teks iptek. Yang pertama, semuanya terdapat di dalamnya, di mana dari awal sampai akhir dari isi teks tersebut dipaparkan secara runtut yang memudahkan pembaca memahami pokok pembicaraan yang sedang dijelaskan dan dapat disampaikan secara langsung maksud yang akan disampaikan oleh penulis tanpa adanya kata kiasan dan kalimat yang berbelit atau tidak penting di dalamnya yang dapat langsung ditangkap oleh logika si pembaca. Ciri khas teks iptek kedua ialah dipakainya jargon atau register. Jargon adalah istilah-istilah khusus di dalam suatu profesi atau disiplin ilmu tertentu. Jadi, jargon ini merupakan suatu istilah yang sama yang memiliki pengertian yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang suatu profesi. Nah, berikut adalah contoh jargon yang memiliki pengertian yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang suatu profesi. Yang pertama itu ada kata sensei di dalam bahasa Jepang. Kata sensei ini dapat ditunjukkan kepada beberapa orang. Gelar ini biasanya diberikan kepada orang yang menekuni pekerjaan yang memerlukan pengetahuan khusus. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini akan memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bidang atau profesinya masing-masing. Contohnya dalam bidang kedokteran, kata sensei ini akan memiliki arti dokter. Apabila dilihat dari bidang pendidikan, kata sensei ini akan memiliki arti guru. Nah, kata yang kedua ini adalah operation atau operasi. Sama halnya dengan kata sensei, kata ini akan memiliki arti yang berbeda di dalam bahasa Indonesia, dilihat dari bidang atau profesi masing-masing. Dalam bidang kedokteran, kata operation ini tetap berarti operasi. Operasi yang dimaksud di sini tuh adalah suatu operasi yang berhubungan dengan membedah pasien. Nah, kalau dilihat dari bidang militer, kata operation ini memiliki arti misi yang dijalankan tentara. Oke, terima kasih Dika penjelasannya.
Nah, sekarang kita ke ciri yang berikutnya nih, yaitu ciri wacana iptek. Struktur wacana iptek mengikuti pola retorika Anglo-Sakson, yaitu linear. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, wacana iptek hanya memuat kalimat yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Topik ini diperkenalkan di awal tulisan dalam paragraf pembuka atau pendahuluan. Kemudian dipersempit sampai kepada masalah yang dibahas. Setelah itu, beberapa paragraf atau bab bila wacananya adalah buku akan mengulas topik atau masalah yang diperkenalkan di depan. Dalam gambar, itu tertulis teks utama. Barulah kemudian di bagian akhir, terdapat paragraf atau bab penutup yang biasanya berisi kesimpulan dan mungkin saran yang bersifat umum. Nah, biasanya terdapat cara penyajian topik atau jenis paragraf yang berbeda-beda. Yang pertama ada naratif, yaitu yang dipakai untuk menguraikan suatu perkembangan dan mengikuti urutan waktu atau kronologis. Biasanya ditandai dengan kata-kata yang menandai urutan peristiwa, seperti pertama, kedua, berikutnya, setelah itu. Kemudian ada deskriptif. Biasanya ini mengikuti keruntutan ruang atau spasial. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3 teman-teman, yaitu deskripsi fisik, fungsi, dan proses. Deskripsi fisik adalah deskripsi karakteristik fisik dan hubungan spasial, mencakup dimensi, bentuk, berat, warna, tekstur, bahan, dan volume. Hubungan spasial maksudnya deskripsi umum yang dinyatakan dengan kata-kata di atas, bawah, samping, dan deskripsi khusus, yaitu dinyatakan dengan ukuran standar. Jadi bukan hanya tinggi saja, tapi berada pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Berikutnya ada deskriptif fungsi, yaitu deskripsi tujuan atau kegunaan sebuah objek dan bagaimana bagian objek tersebut berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang terakhir ada deskripsi proses, yaitu deskripsi langkah sebuah prosedur atau tujuan prosedur tersebut, dapat berupa paragraf atau instruksi. Kemudian ada ekspositoris, biasanya digunakan untuk menerangkan sesuatu, menjelaskan masalah atau fenomena, dan biasanya bersifat abstrak atau rumit. Yang terakhir ada argumentatif. Biasanya digunakan untuk menekankan pendapat dengan alasan yang dikemukakannya. Biasanya terdapat dalam jurnal ilmiah atau makalah seminar. Nah, untuk teks ekspositoris dan argumentatif ini biasanya menggunakan kalimat majemuk rapatan, kalimat majemuk bertingkat atau campuran antara majemuk rapatan dan bertingkat. Nah, untuk contohnya kayak gimana? Karena contohnya ini agak sulit dan panjang karena kita harus menganalisis per paragraf, jadi nanti untuk contohnya akan kami berikan di bawah di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung ke situ, download, dan pelajari ya. Kalau masih nggak ngerti, bisa nanya bos. Oke, berikutnya silahkan Aza. Selanjutnya, nah seperti yang telah kita tunggu-tunggu nih, bagaimana sih tata cara melakukan penerjemahan iptek? Berikut adalah langkah-langkah penerjemahan iptek. Step 1. Langkah pertama, penerjemah membaca teks BSU dan memahaminya. Itu wajib. Step 2. Yang kedua, memindahkan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Dalam hal ini, penerjemah mencari padanan konsep, isi dan makna dari BSU ke BSA. Lalu, setelah itu, langkah terakhir adalah mencari kata, istilah, dan ungkapan yang tepat di dalam bahasa sasaran, serta menuliskan kembali dengan tepat konsep, isi, dan makna tersebut. Nah, langkah-langkah tersebut di atas kurang lebih sama dengan langkah-langkah penerjemahan pada umumnya. Nah, namun hendaknya penerjemah lebih banyak mencari referensi terkait bidang yang diterjemahkan agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai isi teks yang diterjemahkan dan memperoleh hasil penerjemahan yang lebih baik. Dengan demikian, hal tersebut akan mendukung keberhasilan penerjemahan. Nah, itulah important tips sebagai penerjemah teks iptek. Nah, berikut saya akan beri 2 contoh. Yang ini adalah contoh pertama. Hal yang pertama kita lakukan tadi apa? Membaca dan memahami teksnya. Ayo coba kita baca bersama-sama.
Shindoban kara edge ni itaru made speaker unit no souzai wo gensen. Apa sih artinya? Shindoban itu adalah plat getar pada sistem audio. Lalu edge adalah tepi dari plat sistem audio tersebut. Speaker unit ya speaker unit. Lalu ada souzai. Souzai adalah material atau bahan. Lalu ada gensen. Artinya bisa dipilih dengan teliti atau dengan cermat. Dipilih dengan cermat. Nah, dengan begitu, kalimat pada BSU ini menjelaskan bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan speaker unit tersebut dari mulai plat getar sampai tepinya telah dipilih dengan cermat. Secara harfiah, BSU tersebut dapat diartikan menjadi bahan yang dipilih dengan cermat untuk unit speaker dari plat getar hingga tepinya. Namun, kalimat tersebut diterjemahkan oleh translator sebagai bahan untuk membuat unit speaker telah dipilih secara teliti mulai dari diafragma sampai pada bagian tepi. Di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerjemahan iptek bukan hanya tentang memindahkan makna harfiah dari BSU ke BSA, namun juga tentang ketepatan diksi, yaitu pemilihan arti kata yang dimaksud pada BSU dapat benar-benar tersalurkan dengan tepat dan sesuai konteksnya di BSA. Pada terjemahan asli, terdapat kata kerja tambahan, yaitu membuat, yang sebenarnya pada BSU tidak tertera sebelumnya kan? Pada kata speaker unit no souzai, hanya berarti bahan speaker unit. Dengan menambahkan kata pembuatan, ini penerjemah bermaksud untuk lebih memperjelas bahwa bahan tersebut diperlukan untuk pembuatan daripada unit speaker. Kemudian, kata shindoban yang sebelumnya berarti plat getar pada sistem audio diterjemahkan menjadi diafragma. Bukan merupakan diafragma pada bagian tubuh paru-paru ya, melainkan pada istilah sistem audio plat getar tersebut memang disebut sebagai diafragma. Kalau begitu, kenapa kita tidak jabarkan saja menjadi diafragma speaker gitu? Nah, nggak bisa karena dalam satu kalimat topik bahasan tuh sudah merujuk pada unit speaker sehingga tidak perlu dijabarkan lebih panjang lagi. Nah, berikut adalah contoh kedua. Tadi pertama-tama kita ngapain dulu teman-teman? Baca dan pahami dulu teksnya. Kita baca dulu teman-teman. Undoban no ugoki ni chakumoku shita seikei ni yori yugami wo osae gaki no bayon wo utsukushiku hibikasemasu. Shindoban yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu merupakan diafragma. Ugoki adalah pergerakan. Chakumoku shita yang bisa berarti berpusat atau terfokus. Sekkei artinya adalah desain. Hyugami itu distorsi. Osae menahan. Gaki instrumen daripada alat musik. Bayon artinya harmonik atau nada. Utsukushiku yang artinya dengan indah. Lalu ada hibikasemasu diperdengungkan atau menggemakan suatu suara. Nah, dengan kata lain, BSU ini memiliki makna desain yang berfokus pada pergerakan pelat getar menekan distorsi dan membuat harmonik instrumen terdengar indah. Kemudian, diterjemahkan kembali menjadi unit ini dirancang dengan perhatian cermat pada pergerakan diafragma sehingga distorsi dapat ditekan dan nada alat musik beresonasi dengan indah. Nah, pada kata sekkei yang seharusnya berarti desain diterjemahkan menjadi unit ini dirancang. Hal ini dikarenakan penerjemah bermaksud membuat kalimat penerjemahan agar lebih mudah dipahami. Coba saja bandingkan kata mana yang lebih ramah dibaca. Kalimat yang diawali dengan desain yang bla 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 atau unit ini dirancang dengan bla bla bla. Saya yakin tentu kebanyakan penerjemahan yang kedua. Dikarenakan pada BSA yaitu bahasa Indonesia terbiasa menggunakan struktur yang kedua tersebut. Kemudian chokumoku shita yang bermakna berfokus pada diterjemahkan menjadi perhatian cermat pada. Hal ini mungkin dimaksudkan agar bacaan mudah untuk dipahami. Lalu gaki no bayon
yang bermakna harmonic instrument, diterjemahkan menjadi nada alat musik. Nada alat musik lebih tepat digunakan dalam pembahasan sistem audio dibandingkan dengan harmonic instrument yang terkesan lebih familiar digunakan pada dunia permusikan atau musikalitas. Kemudian, hibikasemas yang bermakna diperdengungkan atau menggemakan suatu suara diterjemahkan menjadi beresonasi. Apa kalian tahu mengapa? Ya, dikarenakan topik yang sedang menjadi pembahasan itu adalah speaker unit, yang tidak lain merupakan sistem audio. Sistem audio ini tidak hanya bermakna sebagai memperdengarkan suara, tetapi juga memiliki makna frekuensi dan getaran dari suatu benda yang akhirnya menghasilkan bunyi. Nah, sehingga pemilihan kata resonasi lebih tepat dibandingkan dengan kata terdengar. Begitu teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanya di kolom komentar atau bisa langsung tanyakan dengan kami. Jika video ini bermanfaat bagi kalian dan kalian menyukai videonya, silahkan pencet tombol like and subscribe. Terima kasih karena telah menonton videonya.